فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasaril Adab karya saudara kita yang mulia Abu Abdullah Ali bin Abdullah Al-Jazimi Al-Kufari asbahullah. Hadis yang kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis mengenai wajibnya kita semuanya tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Begitu datang perintah dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Kemudian kita mengerjakannya semampunya dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Jangan seperti ucapan ahlu kitab yang mereka ketika datang perintah dari Allah atau dari Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa asayna. Kami mendengar tapi kami bermaksiat. Mafhum? Distorkan serentak, hadisnya mudah dihafalkan. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya, disimak baik-baik barakallahu fiikum. Kita masih berada pada pembahasan adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah as-sabru ala aqdarillah taala. Disimak ya. Bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena jarang sekali orang yang mau bersabar di atas takdir, kecuali orang yang paham agama. Antum melihat orang-orang awam yang jauh dari ilmu, sebagian mereka kalau bisnisnya nggak lancar, usahanya bangkrut, mereka menempuh jalur pintas, bunuh diri. Bayangkan itu. Padahal kalau dia itu paham agama, beriman dengan takdir, ketika dia rugi bangkrut, udah takdirnya itu. Kemudian apa? Nah, barakallahu fiik, dia berusaha untuk apa? Ke depannya lebih baik lagi, caranya gitu. Semuanya. Paham ya? Pastikan kita semuanya senantiasa bisa memahami berkaitan masalah takdir ini, pemahaman yang benar. Karena apa? Nanti ada kelompok sesat yang menyimpang daripada pembahasan takdir ini. Dan kita lewati berkali-kali ya, yaitu kelompok Al-Qadariyah. Nanti kita sebutkan nanti. Kemudian kesabaran terbagi menjadi 3. As-sabru ala ta'atillah, as-sabru ala aqdarillah, as-sabru an maharimillah. Paham ya? Kesabaran terbagi menjadi berapa? 3. Pertama, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala.
Kedua, bersabar di atas takdir Allah Ta'ala, yang baik maupun yang buruk. Baik buruk itu dinisbahkan kepada orang atau makhluk yang takdirkan. Adapun kalau dinisbahkan kepada Allah Ta'ala semuanya baik. Ingat-ingat itu. Takdir Allah Ta'ala itu tidak ada yang jelek kalau dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Faham? Karena di balik takdir yang jelek itu ada hikmahnya. Jadi kalau antum pahami takdir yang baik dan buruk itu dinisbahkan kemana? Kepada makhluk yang menerima takdir tadi. Ada manusia ditakdirkan tuli, jelek atau tidak? Jelek kan? Secara pandangan manusia, ya kan? Jelek. Ditakdirkan buta, jelek juga, negatif, ya kan? Tapi itu takdir. Kalau dinisbahkan kepada Allah Ta'ala itu indah dan baik. Kenapa? Di balik takdir yang jelek tadi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Orang yang tuli nggak mendengarkan kemaksiatan, ya kan? Kemudian orang yang buta tadi tidak melihat kemaksiatan, ada hikmahnya. Paham? Jadi antum pahami baik-baik. Memang Allah Ta'ala menciptakan kejelekan, tapi kejelekan itu yang berbuat hamba. Sehingga ketika hamba berbuat kejelekan, nisbahnya pada hamba. Paham? Takdir yang baik buruk dinisbahkan kepada hamba. Kenapa? Karena kalau dinisbahkan kepada Allah Ta'ala semuanya itu indah dan baik semuanya. Mafhum? Nah, makanya ada lafaz wasyarru laisa ilaik. Sedangkan kejelekan tidak kembali kepada engkau ya Allah, dikembalikan kepada hamba yang berbuat tadi. Mafhum? Dan kita pun juga wajib berlindung dari kejelekan yang Allah Ta'ala ciptakan, ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya kan? Katakanlah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memiliki waktu subuh. Kemudian apa? Dan berlindung dari semua kejelekan yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi pahami ya? Jadi Allah Ta'ala juga menciptakan kejelekan. Tapi ingat, takdir yang jelek itu dinilai jelek kalau dinisbahkan kepada hamba atau makhluk yang menerima takdir jelek tadi. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah Ta'ala semuanya indah dan bagus. Diperhatikan ya, karena di balik takdir itu ada hikmahnya. Naam. Mafhum? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, as-sabru an maharimillah. Bukan ala tapi an. Bedakan. Ini dikondisikan faedahnya. Karena kalau ala itu keliru, bersabar di atas perbuatan kemaksiatan, keliru kan? Tapi bersabar dari melakukan kemaksiatan. Maksudnya tidak melakukan kemaksiatan. Makanya lafaznya bukan ala tapi an. Nah, dikondisikan faedahnya. As-sabru ala ta'atillah ala. As-sabru ala aqdirillah ala. As-sabru an maharimillah. Paham? Karena artinya beda juga artinya. Itu pembagian kesabaran. Pastikan dikondisikan faedahnya ya, tidak gagal paham. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersabar dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Menahan diri tidak melakukan kemaksiatan. Mafhum? Karena kesabaran itu pahit atau manis? Ketika orang mengusahakan pahit atau manis? Pahit, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Pantunnya hafal belum pantunnya antum? Pantunnya Muhammad Abdiun? Udah belum? Belum? Antum Mas? Udah? Ingat? Ayo bismillah. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Yang belum hafal dikondisikan. As-sabru murrun kasmihi madaqatuhu, lakin awaqibuhu ahla minal asali. As-sabru murrun kasmihi madaqatuhu, lakin awaqibuhu ahla minal asali. Artinya apa? Kesabaran itu pahit sebagaimana namanya. Karena as-sabru ini nama semacam tanaman di Arab sana, biasanya ditumbuk untuk obat-obatan. Pahit rasanya memang. Paham ya? Tapi ketika orang minum obat itu dan sembuh, lebih manis daripada madu rasanya. Hasil daripada kesabaran itu lebih manis daripada madu. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang mau bersabar akan dibalasi kebaikan mereka semuanya tanpa batasan balasannya, tanpa diperhitungkan. Jadi balasannya sangat banyak dan besar.
tapi pahit mengupayakannya, ya kan? Orang bersabar itu pahit sekali. Tapi di balik kesabaran itu rasanya lebih manis daripada madu tadi. Mafhum? Di antaranya adalah bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketaatan kepada Allah taala di antaranya apa? Duduk di majelis ilmu. Antum belajar seperti ini perlu kesabaran. Karena kalau orang belajar enggak sabar, kemudian enggak yakin, enggak akan bisa mendapatkan apa? Keutamaan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka sebagai a'immah, panutan-panutan teladan dalam agama. Kapan itu? Lamma sabaru. Tatkala mereka musabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di dalam ungkapan beliau ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, bisababi as-sabru wal yaqin tunalu imamatu fid din. Tunalul imamatu fid din. Bisababi as-sabr wal yaqin tunalu al-imamatu fid din. Dengan sebab sabar dan yakin, maka apa? Maka akan diraih keimaman dalam agama, menjadi pemimpin, menjadi teladan, menjadi sosok yang diambil ilmunya. Mafhum? Tapi kuncinya dua, sabar dan yakin. Antum ingat seorang muhaddis, qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Siapa Muhammad bin Bashar ini? Gelarnya, beliau setia mulazamah dan gurunya. Bukan setahun 2 tahun loh ya, 20 tahun. Langsung beliau diberkahi ilmunya, dan apa, beliau mendapat gelar yang sangat besar gelarnya. Apa gelarnya? Apa? Bundar. Bundar. Gelarnya bundar apa bundar? Wasi'ul ilm, luas ilmunya. Muhammad bin Bashar. Kira-kira kuncinya apa kuncinya? Sabar dalam mencari ilmu. Berapa tahun? Beliau bermulazamah dengan guru beliau Yahya bin Sa'id Al-Qattan 20 tahun. Lihat itu. Duduknya sabar, mulazamah, setia gurunya. Wa illa waktu itu beliau ingin pergi ke mana? Rehlah. Ingin pergi jauh mencari ilmu. Izin sama ibunya. Ibunya tidak kasih. Paham maksudnya? Ibunya tidak memberikan izin kepada Muhammad bin Bashar ini. Langsung Muhammad bin Bashar mentaati ibunya, karena di kampungnya masih ada seorang imam. Jadi ketika ibunya enggak mengizinkan, beliau enggak marah. Beliau sabar dengan guru yang ada di kampungnya tadi, atau guru yang ada di negerinya tadi, enggak rela beliau. Sampai muncul ungkapan apa? Esan Aratu ahsan tabarakallahu fiik. Muncul ungkapan dalam biografinya itu dinukilkan, aradtur rihlata famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Lihat itu. Termasuk sumber keberkahan ilmunya berbakti kepada kedua orang tua. Lihat itu. Terutama ibunya. Jadi kata Muhammad Bashar, aku sebenarnya pengen rehlah, pergi jauh, tapi ibuku menghalang-halangi diriku, melarang maksudnya. Fa'ata'tuha, kemudian aku mentaatinya. Lihat, beliau taat, enggak durhaka, beliau taat. Karena beliau masih memiliki seorang imam di negerinya, gitu loh. Nah, akhirnya beliau tidak rehlah, bermulazamah dan guru beliau Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Berapa tahun tadi? 20 tahun, bayangkan itu. Fa'aradtu famanatni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Akhirnya aku diberkahi dalam apa? Dalam perkara tersebut, karena beliau setia dengan ibunya dan tidak meninggalkan ibunya. Faham ya? Ini menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik, di dalam mencari ilmu itu sabar, jangan terburu-buru, kemudian yakin, jangan pernah putus asa, yakin. Paham ya? Yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan apa? Pertolongan kepada dia dan dimudahkan. Orang belajar mencari ilmu enggak yakin, ragu, enggak dapat. Perhatikan ya, orang belajar mencari ilmu kok enggak yakin, itu enggak dapat. Apalagi enggak sabar, baru duduk setahun 2 tahun dah kepanasan, langsung pulang pergi kemana gitu misalkan. Jangan, orang belajar tuh sabar. Paham ya? Kalau misalkan suatu ketika antum nanti dimudahkan ke Yaman, punya harta lebih ke Yaman, ini paling minimal 10 tahun lah, paling minimal. Apa ya? Nah, barakallahu fiik, karena yang ngomong ini pernah mencoba gitu loh. Alhamdulillah.
tapi baru 9. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau misalkan antum nanti punya harta lebih, rehlah pergi ke Yaman belajar, minimalnya 10 tahun lah minimalnya. Maksimal siapa tadi? Al-Imam Muhammad Bashar menjadi seorang imam 20 tahun. Ya, semoga ini motivasi, enggak mengharuskan motivasi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Karena apa? Karena kalau orang mencari ilmu itu sabar, yakin insyaallah diberkahi. Mafhum? Kuncinya tadi itu. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sabar dan yakin. Kunci yang berikutnya apa? Agar diberkahi ilmunya dan dimudahkan dalam mencari ilmu, 3 tambahan. Al-hirs, kemudian apa? Isti'anah billah, kemudian apa? Adabul ajaz. 3 ini. Semangat minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan tidak putus asa. Merasa lemah, wah udah bertahun-tahun kok kayak gini aja, nggak ada perkembangan ya, kok nggak ada seakan-akan kemajuan nggak ada misalkan. Jangan, selama antum masih merasa dan situ nanti ada perkembangan, dulunya 1 juz sekarang 5 juz, syukuri. Paham ya? Dulunya antum nggak hafal hadis sekarang hafal hadis, syukuri kenikmatan itu. Jangan putus asa akhirnya mundur ke belakang, jangan. Paham ya? Itu kalau putus asa udah nanti terputus dalam mencari ilmu. Paham? Pertama, hirs, semangat. Jadi orang kalau mencari ilmu semangat. Jangan mencari ilmu malas, kemudian ketika main-main olahraga, masya Allah, semangat sekali. Sahih. Tapi nanti kalau mencari ilmu udah lemes misalkan, jangan. Bila perlu nutrisi, beli itu nutrisi, ya kan? Nutrisi paling baik untuk menegakkan tulang punggung ini air putih. Banyak minum air putih aja. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, insyaallah aman. Mafhum? Nah, semangat. Bermodalkan semangat tanpa pertolongan Allah enggak bisa. Yang kedua, al-isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ya Allah. Mudahkanlah urusannya. Mudahkanlah pelajaran-pelajaran yang sudah kami ambil. Insyaallah dimudahkan insyaallah. Tapi yakin, kalau minta kepada Allah Ta'ala jangan pernah ragu. Harus yakin. Harus husnudzan billah, berbaik sangka. Faham insyaallah? Yang ketiga, adamul ajz. Tidak boleh putus asa. Orang mencari ilmu putus asa itu enggak dapat. Namanya sabar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terus. Paham ya? Makanya orang dalam mencari ilmu itu ada istilah prihatin, siap prihatin. Pedih-pedih ditahan dalam hati. Bahasa Jawanya perih-perih di batin. Paham ya? Nah, itu prihatin namanya. Orang belajar mencari ilmu di pondok pesantren ya apa adanya. Nah, selama masih makan di situ insyaallah aman. Mafhum insyaallah. Jadi sabar, kadang makan nasi campur tempe itu biasa seperti itu. Tapi kalau masih makan, Abu Hurairah kemarin lihat, kisahnya tak ceritakan kemarin. Gulung-gulung ke tanah loh Abu Hurairah. Pernah enggak antum seperti itu? Kita enggak, bukan antum aja, kita ini pernah enggak seperti itu? Mencari ilmu kelaparan tapi gulung-gulung ke tanah, pernah enggak Ubaidah? Enggak pernah. Paling minimalnya selapar-laparnya dia masih punya biskuit. Bayangkan itu. Nah, menunjukkan bahwasanya perlu disyukuri barakallahu fiik dalam mencari ilmu, sabar. Nah, as-sabru ala taatillah. Yang kedua tadi apa? As-sabru ala aqdarillah. Ini penting sekali. Yang ketiga, as-sabru an maharimillah. Bersabar di atas dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fiik, perintah untuk bersabar ini banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan salinglah kalian bersabar dan jagalah perbatasan dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Lihat itu, orang bersabar itu beruntung. Kemudian para nabi dan rasul, perhatikan, ulul azmi yang paling ditekankan karena sebagai teladan dan contoh yang paling terbaik di antaranya ulul azmi, itu apa perintahnya? Sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Lihat itu ayatnya. Sudah hafal semuanya kan itu? Surat apa itu? Hafid. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azm dari kalangan para rasul dan jangan terburu-buru sabar. Paham ya? Nah,
Al-Ahqaf. Nah, ahsanta barakallahu fiik. Yang akhir-akhir itu ya, bersabar. Karena para ulul azmi, ada berapa ulul azmi itu? 10 atau 9? Berapa ulul azmi? Ada berapa? 10 atau 9? 5 aja, sebutkan 5. Antum bilang 5 beritahu kan? Atau dapat bisikan? Sebutkan 5. Ulul azmi ada berapa Novel? 5. 5 itu kan berarti tahu ya kan? Sebutan 5 itu. Belum? Ulul azmi ada berapa? Barakallahu fiik. Imran 10 atau 9? Belum tahu? Ulul azmi ada berapa? Hafidz Pekanbaru 10 atau 9? 5 sebutkan 5. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. 2 lagi. Apa? Nabi Musa alaihissalam. Dah belum tadi Nabi Musa? Belum ya? Terus? 1 lagi. Rasul yang diutus pertama kali untuk penduduk bumi. Nuh alaihissalam 5. Terkumpul dalam pantun. Pantunnya Mas. Ingat belum pantunnya? Ingat ya? Bismillah. Perhatikan Mas. Naam 5. Dikondisikan pantunnya ya, anak ulangi pantunnya. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. 5. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Namanya mereka ini ulul azmi, ketahuilah. 5. Mafhum? Jadi ulul azmi ada 5 ya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik bagaimana perjuangan mereka luar biasa. Nah, yang jelas sebagai teladan dalam kesabaran ini barakallahu fiik. Kita lihat hadisnya. Qala al-mu'allif asbahullah an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kurang ya itu ya. Itu qul itu, kurang ya itu. Yang cetakannya sama kurang ya, ditambah ya situ. Inilah pentingnya kita mengetahui bahasa Arab. Kalau kita enggak paham bahasa Arab kan qul jadi baca qul itu aja. Mana kurang ya itu, ya qul. Ya kan? Dikondisikan cetakan sama kurang ya itu Mas. Kalau punya antum dadayaknya bagus cetakannya berarti. Padahal fotokopian dari ini. Nah ya, dilihat punya antum itu dilihat. Kalau punya antum ada yaknya bagus berarti cetakannya. Padahal punya antum fotokopian dari sini. Punya anak aja kurang ya. Jadi dikondisikan yang kurang ya tambah ya situ. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, "Law kana laka mithlu Uhudin dhahaban aw mislu jabali Uhudin dhahaban tunfiquhu fi sabilillah ma qabilahu minka hatta tu'mina bil qadar kullih." Disimak. Fata'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa annaka in mitta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Rawahu Ibnu Majah wa sahahu Al-Albani fi Shahihil Jami' wal Wadi'i fi Shahihil Musnad. Itu besok yang dihafalkan. Ana artikan, disimak baik-baik. Dari hadisnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Zaid bin Thabit ma'rufnya dengan nama. Kunyahnya ada yang mengatakan Abu Sa'id, kunyah. Tapi masyhurnya dengan nama lo ya. Kunyahnya ada yang mengatakan Abu Sa'id. Mafhum? Masyhurnya dengan nama Zaid bin Thabit. Beliau ini An-Najjari Al-Ansari. Zaid bin Thabit An-Najjari Al-Ansari. Termasuk keutamaan beliau apa yang menonjol? Waktu itu ketika terjadi peperangan yang sangat dahsyat, namanya perang Yamamah, banyak para sahabat penghafal Al-Qur'an yang meninggal, terbunuh. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan Zaid bin Thabit untuk apa? Menghimpun, mengumpulkan, menulis Al-Qur'an. Jadi beliau termasuk min kutabil wahyi, termasuk penulis wahyu. Zaid bin Thabit. Paham ya? Di sana ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada yang lainnya, cuman beliau juga termasuk. Zaid bin Thabit ini An-Najjari Al-Ansari. Jadi keutamanya apa? Min kutabil wahyi. Anda tulis enggak masalah itu.
Termasuk keutamaan beliau termasuk penulis wahyu. Mafhum? Naam. Qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu yaqul berkata, "Lau kana laka mithlu Uhudin dhahaban", disimak itu, kalau seandainya kamu miliki sebesar gunung Uhud emas, ingat-ingat, sebesar gunung Uhud emas, au mithlu jabali Uhudin, atau engkau memiliki semisal gunung Uhud emas, dhahaban, tunfikuhu fi sabilillah, enggak sembarangan loh ya. Kamu infakkan di jalan Allah, besar ini. Sebesar gunung Uhud emas diinfakkan di jalan Allah. Diterima atau tidak, kita lihat. Ma qabilahu minka hatta tu'mina bil qadari kulli, lihat. Niscaya tidak akan diterima darimu sampai kamu mau beriman dengan takdir semuanya. Takdir yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Mafhum? Syaratnya beriman dengan takdir, karena beriman dengan takdir termasuk rukun iman yang 6. Jadi kalau orang tidak beriman takdir berarti kafir gitu loh. Ya kan? Ketika Jibril alaihissalam datang dalam kondisi seperti manusia biasa, berpakaian sangat putih, rambutnya hitam pekat, tanya kepada siapa? Tanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Apa jawaban beliau? Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Itu syahidnya. Dan kamu beriman, ditegaskan lagi di awal teman, pakai huruf ataf aja. Antuk minabillah wa malaikatihi, ataf semua kan? Wa kutubihi wa rusulih, ya kan, wal yaumil akhir. Ataf semua. Nah, di akhir tekankan wa tu'mina. Dan kamu beriman juga terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Kenapa ditekankan di sini? Karena banyak orang yang tidak beriman takdir. Antum saksikan orang-orang awam jauh dari ilmu, perhatikan. Orang-orang yang awam jauh dari ilmu, nah barakallahu, antum saksikan bagaimana mereka. Usaha bangkrut, ya kan, dagangnya gagal, nggak laku, stres, depresi. Langsung tiba-tiba pulang ke rumah, dikunci pintunya, di bagian belakang di dapur, gantung diri. Nah, bayangkan itu. Sebabnya apa? Kurang beriman takdir tadi itu. Tapi kalau kita yang paham, walhamdulillah ya barakallahu fi, ketika usaha gagal, sabar. Udah takdirnya. Paham ya? Pastikan kegagalan itu sebagai apa? Motivasi buat kita berpikir kembali, jangan-jangan ada yang kurang gitu loh. Orang usaha gitu, jualan pukes misalkan apa ya, atau jualan roti, atau jualan pisang, atau jualan yang lain lah. Paham ya? Kadang-kala laku, laris, ya kan, konsumennya banyak, pembelinya banyak, kadang sedikit. Nah, ketika sedikit sabar. Paham ya? Nah, kenapa? Mungkin profesi banyak yang sama, orang banyak yang jualan sama, tapi rezeki itu tidak akan nyasar. Paham ya? Hasilnya berbeda-beda. Mafhum? Itu pentingnya kita beriman takdir. Ketika jualan tanam modal, bukan ratus ribu, jutaan misalkan, tanam modal kok gagal, bangkrut, gak berhasil, sabar aja. Paham ya? Sabarnya berat loh ya, beratnya luar biasa. Karena biasanya orang kalau ditimpa sesuatu itu mesti gak langsung sabar, ngomel-ngomel dulu. Apa ya, ini PR buat kita semuanya, seringnya gitu. Jatuh dompetnya isi 5 juta, ngomel-ngomel dulu atau langsung sabar gitu. Biasanya ngomel-ngomel dulu, wah dan nanti tadi itu kalau gak lewat ke ini, kalau nggak lewat sini ya nggak jatuh, nggak hilang katanya. Setelah itu sabar, sabar. Padahal yang paling abdal kesabaran itu, ini PR buat kita ini, kita semuanya. Ketika awal kali timpa musibah ya sabar gitu loh. Iya kan? Innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran yang paling abdal itu di awal kali timpa musibah. Dompet hilang, naik motor tiba-tiba hilang dompetnya, isinya 5 juta Nazril. Nggak sedikit 5 juta itu. Gaji sepekan belum dapat itu kalau biasa-biasa aja. Paham ya? Nah, langsung ketika hilang, qaddar wa masyafa'al, bagus kalau langsung ngomong gitu. Tapi biasanya Allah alam ya, itu yang istilahnya belum barakallahu fi berhasil dalam menjalankan apa? Nah, poin penting tadi itu biasanya ngomel dulu. Tadi kalau nggak lewat sini nggak hilang kemana itu dompetnya. Lama-lama sudah kira-kira nggak ketemu itu, sabar aja lah. Paham ya? Itu juga dinilai juga sabar yang terakhir ini dapat pahala juga, cuman nggak seperti sabar yang pertama tadi. Mafhum? Nah, karena ketika ditimpa musibah apa yang perlu kita ucapkan? Qaddarallahu wa masyafa'al, atau qadarullahi wa masyafa'al, dua-duanya boleh. Paham? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi pastikan apa? Kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir ini termasuk apa? Amrun sirriyun. Termasuk perkara yang rahasia. Antum enggak akan bisa nebak. Paling-paling prediksikan. Prediksi kita bisa gagal, bisa pas, bisa tidak. Mendung ini. Kayaknya mau hujan,
ternyata nggak hujan, ya kan? Panas sekali ya, ternyata hujan deras. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Kita hanya prediksikan, takdir di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Motor udah siap, bensin penuh, bahkan udah dipanasin. Ternyata apa? Bannya bocor, nggak jadi kerja. Awal mulanya dia mau ingin berangkat kerja, prediksi. Makanya manusia itu untuk takdir ini bisanya hanya prediksikan, memastikan nggak bisa memastikan. Setelah terjadi baru, oh ternyata gitu biasanya orang, ya kan? Nah seperti itu. Makanya banyak kejadian yang antum dan kita inginkan, tapi nggak terwujudkan karena Allah Taala tidak menghendakinya, ya kan? Sudah ingin berangkat kerja, motor disiapkan, bensin penuh, dipanasin motornya, ternyata banyak bocor nggak jadi kerja. Padahal kita pengennya kerja. Jadi pahami? Seperti itu terjadi. Makanya yang takdir itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat lagi. Maka tidak akan diterima darimu sampai kamu beriman terhadap takdir semuanya, fata'lam, dan sampai kamu mengetahui, ini penting ini, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, bahwasanya apa saja yang akan menimpa dirimu, semua yang akan menimpa dirimu dengan takdir Allah, lam yakun liyukhti'ak, niscaya tidak akan meleset. Artinya gitu, niscaya tidak akan meleset, tidak akan salah sasaran darimu. Paham? Nah, kalau diartikan letterlek misalnya tidak akan tersalah padamu, kurang tepat. Paham ya, diartikan itu Mas. Jadi apa saja yang telah tercatat takdir untukmu, lam yakun liyukhti'ak, niscaya tidak akan meleset, tidak akan salah sasaran darimu. Pasti kena gitu loh. Kita pengennya sakit enggak kita pengennya? Enggak sakit kan, pengennya sehat. Tapi kalau takdirnya sakit gitu loh. Iya kan? Enggak pernah keliru, enggak pernah salah sasaran takdir Allah Taala itu. Kita pengennya sehat, Masya Allah. Ternyata terkena sakit. Keinginan kita itu bukan itu, sakit itu. Bukan takdir Allah kan? Kita pengennya sehat. Itu diantara contohnya. Kalau udah ditakdirkan, pasti kena kita. Enggak akan meleset terlepas dari apa diri kita kalau ditakdirkan untuk kita. Paham? Makanya barakallahu fi, kadangkala ada orang bagi-bagi hadiah. Antum dah datang, menempuh sebabnya, sampai tempatnya habis hadiahnya. Ya, bukan rezekinya, belum takdirkan dapat rezekinya. Itu jatah orang lain kan itu. Sabar situ. Nah, itu contohnya seperti itu, maksudnya sabar ketika menghadapi apa takdir tadi itu. Mafhum? Naam. Kemudian sebaliknya disimak lagi. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak, dan apa saja yang ditakdirkan tidak menimpa dirimu, lam yakun yusibak, niscaya tidak akan sampai kepadamu. Paham? Jadi kalau belum takdirkan akan sampai. Target antum di benak antum sepekan 1 M misalkan, dengan dagangan dan dengan usaha yang besar tadi misalkan, itu target antum tuh pengennya. Tapi ternyata belum belum takdirnya, ya nggak dapat gitu loh. Bisa dipahami? Ini sekedar contoh saja. Maksudnya takdir Allah Taala itu rahasia, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, ada nggak sesuatu yang bisa memindahkan dari suatu takdir ke takdir yang lain? Jangan kita lewati dulu. Jadi ada takdirnya berubah menjadi takdir yang lain. Itu semua takdir semua. Takdir pertama dengan takdir berubah pindah ke takdir yang kedua, itu dengan takdir juga. Ada nggak salah satu sebab di antaranya? Apa itu? Doa. Jadi antum pernah dengar riwayat atau hadis bahwasanya termasuk yang bisa mengubah takdir itulah doa. Itu maksudnya mengubah, itu memindahkan dari satu takdir ke takdir yang lain. Contohnya, antum sakit, ya kan? Minum obat. Berdoa, ya Allah, Allahumma shfini ya Rabb, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Ternyata sembuh. Ketika sakit takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Kemudian antum berdoa, akhirnya sembuh. Nah, ketika sakit pindah ke sembuh takdir Allah bukan? Takdir Allah Taala. Itu diantaranya. Namanya, makanya berdoa itu tidak ada salahnya. Namanya, nah barakallahu fiik, bisa mengubah takdir, maksudnya memindahkan dari satu takdir ke takdir yang lain. Itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir barakallahu fiik, perhatikan. Wa annaka in mutta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Ini penting ini. Sesungguhnya kamu jika mati di atas selain keyakinan ini, maksudnya dalam keadaan tidak beriman dengan takdir, kamu masuk neraka. Ini ancamannya ini. Karena rukun iman yang 6 ini, beriman takdir ini. Kalau enggak beriman dengan takdir, kafir. Ya kan? Masuk neraka ancamannya. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani dan juga Imam Al-Wabi'i rahmatullahi alaihi. Yang terakhir barakallahu fiik, waktu itu di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada 2 orang dari Basrah hendak berjumpa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.
melaporkan tragedi yang ada di Basrah. Muncul sosok orang yang dikenal dengan siapa? Ma'bad al-Juhani, itulah pentolan Qadariyah itu. Ma'bad al-Juhani. Ingat-ingat ya kisahnya ya. Disebutkan di awal-awal sebelum hadis Jibril itu. Kalau tidak salah, na'am. Siapa dua orang tersebut? Antum cek lagi nanti, perhatikan baik-baik. Dua orang itu siapa? Yang datang umroh ketemu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdurrahman bin Humaid al-Himyari, yang satunya Yahya bin Ya'mur. Paham ya? Nah, nanti antum lihat sendiri dalam Sahih Bukhari ada itu. Kalau Sahih di barakallahu fiik di hadis sambungan daripada hadis Jibril itu, awal-awal itu. Kemudian mereka melaporkan tragedi yang ada di Basrah. Ada sosok yang mengatakan al-amru unuf. Apa itu maksudnya? Allah Ta'ala tidak mengetahui semua kejadian yang terjadi ini kecuali setelah terjadinya. Berarti meniadakan ilmunya Allah Ta'ala. Inilah kafirnya para ulama. Paham? Kelompoknya namanya apa? Al-Qadariyah. Pentolannya siapa tadi namanya tadi? Ma'bad al-Juhani. Ingat, Ma'bad al-Juhani. Mencetusnya di mana nih? Di Basrah. Mahum. Nah, kemudian di akhir hadis karena tidak beriman dengan takdir, kemudian juga mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengetahui kejadian yang terjadi kecuali setelah terjadinya. Di akhir hadis apa pesan Abdullah bin Umar? Beliau mengatakan fa'in laki ta'ulaik. Jika kamu jumpa mereka, akhbirhum. Kabarkan kepada mereka. Kabarkan kepada mereka anni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Lihat ini, berlepas diri beliau. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari kami. Kemudian walladzi yahlif bihi Abdullah bin Umar. Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, apa kata barakallahu fiik dalam hadis tersebut? Lau anna li ahadihim misla uhudin dahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Lihat itu. Kalau seandainya mereka memiliki apa? Memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia menginfakkannya di jalan Allah, niscaya Allah Ta'ala tidak akan menerimanya sampai dia beriman dengan apa? Takdir. Ma'bad al-Juhani, ingat-ingat itu. Mafhum, itu kisahnya. Sehingga itulah penutupnya seputar takdir barakallahu fiik. Dapat faedahnya, dapat pencetusnya, kemudian juga solusi yang terbaik dalam apa? Menghadapi takdir, pasrah, terima, karena di balik takdir tersebut ada hikmahnya. Yang buruk dan juga yang baik, semuanya itu baik buruknya dinisbahkan kepada makhluk. Adapun kepada Allah Ta'ala semuanya baik dan indah, karena di balik takdir ada hikmah al-balighah, ada hikmah yang sangat puncak dan juga mulia. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.